Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan KAF. Pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan clue Panther Mandiri untuk TPS Pengetahuan Kuantitatif yang ke-8. Tanpa berlama-lama, yuk kita lihat saja videonya sampai habis. Nah, untuk yang nomor 1 kita cukup menggunakan sifat eksponen ya guys. Nah, sifat eksponen yang biasanya adalah ketika ada bentuk perkalian, nah sesama pangkatnya kita bisa tambah ya asal basisnya sama. Dan sebaliknya berarti kalau ada penjumlahan pangkat kita bisa uraikan atau jabarkan ke bentuk perkalian. Nah, jadi kalau misalkan pengurangan ya jadi pembagian. Setelah kalian jabarkan 9 pangkat X plus 1 dan 9 pangkat X min 1-nya, kalian tinggal misalkan ya 9 pangkat X-nya dengan suatu variabel. Katakanlah apa P misalkan ya. Setelah itu kalian pasti akan mendapatkan nilai P dan kalian gunakan ya sifat bahwa 3 pangkat X dikuadratkan itu sama aja dengan 9 pangkat X. Nanti dari situ kalian akan mendapatkan nilai dari 3 pangkat X. Oke, kemudian untuk soal yang kedua, nah ini kaitannya dengan logaritma ya guys. Nah, logaritma tentunya ada hal-hal yang atau sifat-sifat yang harus kalian ingat kembali. Jadi kalau misalkan ada perkalian numerus, nah ini Q kali R, itu kalian bisa pecah menjadi penjumlahan dua buah logaritma. Kemudian kalau ada satu logaritma, kalian bisa ubah ke bentuk pembagian. Caranya log Q per log P tapi dengan basis R ya, R-nya ini harus sama atas bawah. Dan menentukan R ini itu tergantung data di soal ya. Jadi kalau yang sama nanti siapa, nah itu yang kita buat. Kemudian ada P log Q itu sama dengan Q log P. Jadi kalau misalkan tukeran basis dan numerus, basis itu yang di dalam ya si Q, numerus basis itu yang P, kemudian numerus itu Q-nya. Nah, ini nanti kalau ditukar basis sama numerus, kalian tinggal seperin ya. Nah, yang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita menggunakan sifat yang kedua ya untuk mengubah bentuk AC log AB ke bentuk pembagian. Ya, kita gunakan sifat kedua. Kemudian kalian harus menggunakan basis C. Nah, alasannya kenapa kita menggunakan basis C? Karena di sini yang sama dari dua log yang kita ketahui adalah huruf C ya. Berarti itu nanti kalian gunakan basisnya C biar nanti cepat selesai. Nah, kemudian gunakan sifat 1 ya untuk menjabarkan bentuk perkalian numerus. Setelah itu kalian gunakan sifat 3 ya untuk mensubstitusikan nilai A log C dan B log C-nya ya. Karena kita pakai basis C, pastinya nanti bentuknya jadi C log ya, C log. Nah, supaya nanti C-nya ke atas, maka kalian harus gunakan sifat 3. Oke, itu yang kedua. Kemudian untuk soal yang ketiga ini juga masih berkaitan dengan eksponen. Jadi pertama kalian harus sederhanakan dulu ya bentuk P dengan menggunakan sifat perkalian tadi ya. Pangkatnya kalian tinggal jumlahkan saja. Ya, ini nanti kalian jumlahkan dulu sebagai langkah awal. Setelah itu kalian ingat-ingat kalau misalkan ada 1 min A pangkat 2N, ini bisa kalian faktorkan. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk menyederhanakan bentuk P. Setelah P sudah dalam bentuk yang paling sederhana, kalian bisa mengambil nilai X ya di antara 0 sampai 1, misalkan setengah, sepertiga gitu ya. Kemudian kalian ambil beberapa nilai N, misalkan min 1, 0 atau 1, dan kalian bisa menentukan ya, supaya bisa menentukan hubungan antara P sama Q. Karena dengan mensubstitusi nilai X dan nilai N-nya, kalian akan mendapatkan nilai P dan Q dalam suatu bilangan. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini cuma bentuknya cuma nakut-nakutin aja ya. Ada 2X pangkat 2022. Ini supaya mudah kalian misalkan saja.
nanti kalian akan dapat fungsi f dalam P ya, fp. Kemudian nanti setelah dapat fp apa, kalian ubah P-nya jadi X biar seperti biasa ya, fx jadinya. Nah, setelah dapat fx, nah kalian ingat lagi di sini bahwa GOF min 2 yang ditanyakan itu kita bisa menghitungnya dari belakang ya, artinya GF min 2. Artinya kamu harus mencari dulu nilai F min 2 ya. Kemudian hasil dari F min 2 masukin ke GX. Itulah nilai GOF min 2. Saya yakin kalian bisa ya. Dan yang kelima atau yang terakhir, nah ini bab tentang peluang ya atau kaidah mencaca ya guys. Nah, untuk soal seperti ini kalian cukup memposisikan saja ya sesuai dengan diagramnya itu ya. Nah, nih kakak gambarkan langsung. Nah, ini angka pertama, huruf pertama ya, angka kedua, huruf yang kedua. Kalau kalian perhatikan angka pertama adalah angka genap. Nah, siapa aja yang genap? Nah, tentunya kalian tahu ya, 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian angka kedua dipilih dari, nah berarti yang bisa ditaruh di angka kedua ini ya, katakan aja posisikan. Huruf keduanya O, ini yang paling gampang. Di sini pasti O. Huruf pertama bukan A dan bukan E. Nah, di sini perhatikan hurufnya itu adalah huruf vokal ya guys. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Cuma ada 5. Jadi kalau huruf pertamanya bukan A dan bukan E, berarti siapa dia kak? Berarti ada I, ada U, dan ada O. Nah, silakan kalian tinggal isi banyaknya cara untuk mengisi pilih kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Kalian perhatikan di sini angkanya atau huruf-hurufnya boleh berulang atau enggak. Kalau enggak ada keterangan tidak boleh berulang, maka kalian bisa menggunakan istilahnya soal ini lebih mudah ya karena boleh berulang berarti kan itu. Oke, selamat mencoba dan mengerjakannya. Tetap semangat selalu.